massa jenisnya tidak sama. Jadi seiring dengan bertambah panjangnya L, massa jenisnya juga bertambah besar, kira-kira begitu. Maka kita gunakan rumus dasar juga. Elemen setebal dx yang berada pada jarak dari sumbu, massa elemen tersebut adalah dm. Jadi ini dm sama dengan apa? Mu dx. Dari mu sama dengan dm per dx. Jadi ingat kembali mu tadi adalah m per L, massa per panjang. Jadi karena kita ambil elemen kecilnya L itu adalah dx ya. Maka mu dx, mu adalah mu 0 tambah bx. Jadi kita ganti dm jadi mu dx. Sementara mu sendiri adalah mu 0 tambah bx, kita ganti lagi berarti mu 0 tambah bx dx. Hingga ini kita masukkan persamaan umumnya. Batang dari 0 sampai L, karena dia dari ujung sampai L ya. Jadi ini titik 0 sampai L. Maka 0 x kuadrat kita masukkan dm, kita ganti dm ini yang adalah ini, dan ini adalah yang ini, hingga mu 0 tambah bx dx. Mu 0 kita masukkan kali masuk, mu 0 kali x kuadrat, mu 0 x kuadrat, kemudian x kuadrat kali bx, bx pangkat 3 dx. Kita integralkan, x kuadrat berarti sepertiga x pangkat 3, kalau ini x pangkat 3 berarti seperempat x pangkat 4. Jadi dapat sepertiga mu 0 L pangkat 3 tambah seperempat PL pangkat 4. Jadi ini untuk momen inersia dari batang yang punya massa jenis tidak konstan. Sederhana saja sebenarnya. Penting Anda mengerti tentang integral ya. Anda sudah dapat integral kah? Sudah pernah belajar integral? Iya, di SMA saja, Pak. Iya, toh Pak, sudah kan di SMA itu kan integralis sederhana juga. Di sini juga integralnya sederhana. Belum masuk integral yang rumit. Nanti kalau Anda masuk matematika dasar, mungkin matematika dasar 2 kali dapat integral. Oke, kita lihat topik yang berikut adalah momen gaya. Momen gaya. Momen gaya, ya kita sudah pelajari di bab awal bahwa benda yang diam akan bergerak hanya jika pada benda tersebut bekerja gaya. Itu di hukum Newton ya, dinamika. Benda yang sedang bergerak akan mengalami perubahan kecepatan ketika pada benda tersebut dikenai gaya. Ini adalah bentuk ungkapan hukum kedua. Hal serupa berlaku pada gerak rotasi. Benda yang diam akan berotasi jika pada benda tersebut bekerja satu besaran yang namanya momen gaya. Jadi ini setara ya. Kalau di gerak translasi ada benda, dia mau berpindah dari satu titik ke titik lain, yang buat dia pindah itu adalah gaya. Tapi kalau bendanya mau berputar, yang membuat benda berputar itu namanya momen gaya. Ya, sama. Apa definisi, apa gambarannya sama. Jadi, kalau gerak lurus, translasi dari satu titik ke titik lain, untuk dia berpindah, butuh gaya. Kalau benda berotasi, untuk dia berputar, dia butuh momen gaya. Gaya dengan momen gaya. Translasi gaya, rotasi itu momen gaya. Jadi benda yang sedang berotasi akan mengalami perubahan kecepatan jika ada momen gaya. Kalau benda bertranslasi akan mengalami perubahan kecepatan jika ada gaya. Nah, momen gaya ini yang kita kenal sebagai torka.
Torka. Jadi ada buku gunakan torka, ada buku lain yang namakan torsi. Tapi sama. Torka, torsi itu sama. Itu momen gaya. Nah, torka akan menghasilkan percepatan rotasi. Ya, karena perubahan kecepatan akan menghasilkan percepatan ya. Untuk menentukan rumus torka atau torsi, kita lakukan percobaan dalam pikiran. Ya. Contoh begini ya, Anda di rumah punya pintu, di rumah di kos ada pintu ya. Punya Pak. Iya Pak, ada. Punya Pak. Punya pintu yang ada engsel. Iya Pak. Iya Pak. Iya, Pak. Ada Pak. Nanti Anda coba ya, Anda coba kalau ada yang bisa. Maksudnya supaya ini untuk memberikan gambaran tentang yang ini, percobaan ini ya. Jadi supaya jangan dalam pikiran. Kalau dalam pikiran sih memang butuh jam terbang tinggi. Tapi kalau jam terbangnya masih rendah, mungkin saya pakai ilustrasi seperti pintu di situ. Kalau ada yang punya lemari, pintu lemari di dekatnya bisa coba di situ. Buka lemarinya terus main-mainkan pintunya gitu ya. Adakah ada di situ yang punya lemari, dia bisa berdiri di samping lemarinya? Ada Pak. Iya Pak, ada Pak. Lemari pakaian. Ada yang bisa? Ini yang lain coba kasih menyala video dulu. Jangan karena sudah sore saya boleh omong panjang terus di situ ada tidur. Ada yang di dekat pintu kah? Dekat pintu lemari? Ini si Muhammad Fikri kayaknya ada lemari di belakangnya. Iya, Pak. Halo? Ya, Bisa halo, dengar? Pak. Bisa, Pak. Bisa Pak. Halo? Bisa, Pak. Bisa dengar, Pak. Bisa Pak. Bisa. Ya, ya. Nah, ini kita coba percobaan yang pertama ya, untuk kita melihat bagaimana hubungan torsi dengan besaran-besaran lain atau torka. Nah, contoh ini ya, pertama kita ubah gaya-gaya yang bekerja pada benda. Kita ubah gaya-gaya yang bekerja pada benda, tapi dia punya jarak dari sumbu putarnya tuh sama, hanya yang berubah tuh adalah F. Contoh Anda tadi bisa membayangkan pintu yang ada engselnya? Ya Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Nah, kalau ini Anda susah bayangkan ini benda bulat dengan gaya, saya coba pakai pintu. Anda berdiri di pintu, terus ini ubah gaya ya, berarti gaya ini saya coba membayangkan dia sebagai tenaga yang Anda berikan untuk dorong pintu ya. Gaya itu mirip-mirip seperti tenaga untuk Anda tolak pintu, bisa bayangkan ya. Nah, besar kecilnya gaya ini saya coba menggunakan istilah Anda dorong dengan pelan dan dorong dengan kuat. Kalau pelan itu berarti gayanya kecil, kalau Anda dorong kuat itu berarti gayanya besar. Bisa? Bisa Pak. Nah, berarti sekarang Anda misalnya di pintu. Pintu itu yang bisa engselnya putar-putar. Pertama, Anda tolak pintu, entah buka atau tutup ya, tapi Anda tolak pintu dengan pelan, itu gaya kecil. Apakah pintu itu bisa berputar dengan cepat atau lambat dengan gaya kecil? Lambat Pak. Berputar Lambat, Pak. lambat. Lambat. Lambat Pak.
Ya, Oke. Pak. Terus Anda dorong dengan kuat sedikit, berarti gayanya kuat. Apakah pintu dia berputar dengan cepat atau lambat? Dengan cepat, Pak. Nah, berarti di sini torsi itu istilahnya seberapa dia cepat berputar, tak? Jadi torsi itu dia untuk berputar. Berarti kalau tadi Anda pelan, torsinya juga pelan. Anda kuat, torsinya juga cepat, gitu ya? Iya, Pak. Nah, itulah yang definisi ini. Torka sebanding dengan gaya. Jadi kalau gayanya besar, torkanya besar. Kalau gayanya pelan, torkanya juga pelan. Bisa? Percobaan pertama bisa. Bisa, Pak. Nah, jadi persamaan ini, persamaan torka tau sebanding dengan F itu sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan kenyataan. Karena tidak mungkin Anda tolak dengan pelan, terus torkanya putarannya besar. Tidak mungkin. Karena itu bukan fakta. Bukan fakta di situ. Atau bukan fakta yang secara alami. Jadi kalau kita tolak pelan, pintu juga putarnya pelan. Kalau kita tolak kuat, pintunya juga mutarnya kuat atau cepat. Jadi persamaan ini sesuai dengan kondisi atau fakta di alam atau di lapangan ya. Itulah muncul persamaan ini. Contoh kalau di gambar ini, nah karena tadi saya sudah coba Anda pakai pintu, berarti di gambar ini sama. Jadi kalau ini kan jarak ini ke sini sama, ini dengan ini sama. Hanya diubah F1, F2. F1 agak kecil, tonjok sedikit, ini tonjok agak kuat. Yang biasa main biliar itu ya kita Halo, bisa? Iya, Pak. Halo, halo. Iya, Sudah Pak. bisa punya bayangan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi dari percobaan pertama kita sudah bisa sepakat bahwa torka sebanding dengan F. Dan ini benar, persamaan ini benar, gitu ya. Bukan dibuat-buat, tapi ini fakta yang benar. Sekarang kita coba ke percobaan kedua untuk membuktikan apakah torka ini sebanding dengan jari-jari atau tidak, atau jarak R. Kita ubah-ubah jarak tempat gaya bekerja dari sumbu rotasi tetapi mempertahankan gaya. Jadi tadi kalau yang pertama tuh gaya kita ubah dari pelan dengan kuat. Sekarang kita pakai kuat. Semua kuat, sama-sama kuat. Tapi yang kita ubah adalah jarak. Jarak untuk mendorong. Masih ingat pintu yang ada engsel? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Sekarang pintu yang ada engsel kita tolak dengan gaya yang sama ya, bukan pelan, bukan kuat, tapi kita coba dengan yang kuat. Sama-sama kuat. Yang pertama kita coba dengan gaya kuat, tapi kita menolak pintu itu dari ujung daun pintu, dari ujungnya. Jadi kalau sebentar ya. Daun pintu misalnya begini ya. Ini daun pintu. Ini engselnya, tempat engselnya. Nah, terus ini kan posisi jari-jari. Posisi jarak. Jadi maksud saya Anda dorong pintu dari ujung sini. Dari ujung daun pintu.
Anda dorong. Bisa bayangkan ya, dengan kekuatannya. Dengan kekuatan yang sama, daun pintu Anda dorong dari ujung. Halo? Bisa dengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi sekarang Bisa, Pak. pintu itu Anda dorong dari ujungnya, dari ujung pintu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda geser sedikit, dorongnya dari tengah-tengah sini. Dari tengah-tengah pintu. Jadi yang pertama Anda dorong dari ujung, pakai jari begini saja, tolak dari ujung. Yang kedua Anda tolak dari tengah. Pertanyaannya, di mana yang lebih cepat berputar? Waktu Anda tolak di ujung atau tolak di tengah-tengah? Di ujung, Pak. Di ujung, Pak. Betul? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Nah, artinya adalah bahwa kalau di ujung R-nya kan besar. Kalau R-nya besar, jarak dari sini ke sini besar, berarti dia cepat mutar. Kalau makin ke dalam kan R-nya makin kecil. Kalau kita makin kasih kecil R, kan makin setengah mati pintu tertutup kan? Betul tidak? Iya, Pak. Betul, Pak. Nah, coba saja Anda tolak pintu itu, tolak pakai di ujung atau Anda tolak di tengah-tengah, itu lebih mudah atau lebih gampang kalau dari ujung atau dari tengah? Biasanya dari ujung, Pak. Dari ujung. Dari ujung, Pak. Dari ujung kita tolak ujungnya, kan makin tengah tuh makin susah tuh. Makin susah dia tetap nutup. Jadi persamaan ini secara intuisi, secara praktek di lapangan sama. Jadi kalau R-nya makin panjang, torkanya makin cepat mutar. Gitu. Atau kasus bola biliar juga. Ada yang pernah main biliar, bola biliar? Pernah, Pak. Anda kalau tonjok bola biliar di tengah-tengah, itu dia susah putar. Yang ada dia lari lurus. Tapi kalau Anda tonjok dari ujung, dia akan mutar. Iya kan? Jadi kalau dari ujung, dari tengah-tengah, dia tidak akan mutar. Jadi torkanya kecil. Kalau dari ujung, dia akan berputar, maka torkanya akan besar. Bisa mengerti untuk percobaan yang kedua? Ya, Pak. Bisa, Pak. Pak. Oke. Sekarang yang ketiga, kita ubah-ubah sudut gaya dan vektor penghubung. Jadi sudut. Bisa juga ini kita lakukan juga di pintu. Jadi sudut tolaknya yang kita ubah. Bisa bayangkan kembali pintu yang tadi? Bisa, Pak. Oke. Sekarang pintu itu Anda tolak dengan sudut 90 derajat. Misalnya pintu lagi bisa perhatikan ini. Anggap ini pintu ya. Bisa lihat ini? Bisa, ini Pak. exit. Jadi ini bisa begini-begini maksud saya. Oke ya? Iya, Pak. Nah, sudut 90 itu tegak lurus ke sini. Saya tolak begini. Ini sudut 90 ya. Jadi saya tolak begini, ini sudut 90. Ini nih. Jadi ini membentuk sudut 90. Itu lebih mudah atau lebih sulit, nanti tergantung kita coba sudut yang lain. Kalau saya tonjok dari sini, ini sudut 0 derajat. Kira-kira pintu bisa nutup nggak? Tidak, Pak. Tidak bisa, Pak. Kalau dari sini 90 dia bisa putar begini kan? Iya, Pak. Dan sekarang dengan sudut Iya, 0 Pak. begini, dia bisa putar tidak? Tidak bisa, Pak. Terjanggal. Tidak bisa, Pak. Nah, jadi ini sudut 0 derajat, yang digambar itu yang ini sudut 0 derajat, yang ini sudut 90. Begitu. Jadi kalau sudutnya makin kecil, torkanya juga makin kecil atau makin susah berputar. Kalau sudutnya makin besar,
torkanya juga makin besar. Ini ya, sin tetanya ini. Kenapa gunakan sin? Karena sin 90 nilainya 1 paling besar. Tidak mungkin cos 90 nanti 0 ya. Iya, Pak. Maka gunakan sin theta. Jadi dari 3 percobaan tadi, kalau F-nya makin besar, torkanya makin besar. Kalau kalau jarak tolaknya makin besar, makin panjang, torkanya juga besar. Kalau sudutnya makin besar, torkanya juga makin besar. Sehingga dari tiga-tiga itu, maka torka itu sebanding dengan gaya, dengan jarak, dengan sudut. Sin. Jadi ini ya. Nah, torka hanya kita dapat persamaan yang menggabungkan keempat bagian, bahwa torka itu dipengaruhi oleh R, dipengaruhi oleh F, dipengaruhi oleh sin theta. Dan pengaruhnya itu sama, sebanding. Ya. Sebentar. Pengaruhnya itu sama, sebanding. Sehingga ini R tau sama dengan RF sin theta. Dalam notasi vektor, torka dapat ditulis R tau sama dengan R cross F. Karena cross ini kan sin ya. Kalau dot kan cos. Jadi sin theta ini kita ganti jadi cos untuk melihat hubungan vektor antara, karena R ini vektor, F juga vektor. Jadi R cross F sama dengan RF sin theta. Jadi tahu sama dengan R cross F. Nah, R cross F itu sama dengan RF sin theta. Contoh, tentukan momen gaya yang bekerja pada benda yang bergerak jatuh saat sudutnya 30 derajat terhadap horizontal. Panjang batang 1,2 meter dengan massa batang atau satuan panjang 25 kg per meter. Jadi contoh ini, batang tersebar homogen, rapat massanya konstan, maka pusat massa berada di tengah-tengah batang ini ya. Vektor posisi pusat massa, kan kemarin kita sudah lihat untuk pusat massa sudah ada. Jadi I 0,6 cos 30 0,6 sin 30. 0,6 ini kita bagi dua kan, karena panjangnya 1,2 berarti dari sini ke sini 0,6, ini 0,6 gitu ya. Maka kita dapat vektor posisi R-nya. R ini kan ya seperti ini ya. X ini Y. R ini kan ada di sini. Ini sama ini. Jadi ada di posisi 0,6 cos 30 dan 0,6 sin 30. Gaya yang bekerja pada batang berpusat di pusat massa yaitu W, gaya berat ya mg. Massa tadi mu L ini kan dari mu sama dengan M per L. Sehingga massa sama dengan mu kali L. Ini gravitasi, ini K ini kan vektor untuk ke theta, ke Z, karena dia jatuh ke bawah. Ya, ke sumbu Z. Sehingga min 25, 1,2, 9,8, ini gravitasi 9,8, terdapat 294 pada arah Z ya, Newton. Momen gaya R cross W. Tadi kan momen gaya kan R cross F ya. R cross F. Ini gaya, ini W juga adalah gaya. Hanya di sini gaya yang dimaksud di sini adalah gaya berat. Gaya berat. Jadi R cross W, R-nya tadi sudah dapat sekian, W-nya ini
maka kita dapat momen gayanya yang ini. Jadi gaya di sini semua model gaya ya, gaya apa saja, termasuk ini gaya berat atau gaya gravitasi. Itu momen gaya ya, kita sudah menyelesaikan untuk momen gaya atau namanya torka atau torsi. Nah, waktu di hukum Newton sebenarnya ada hanya tidak di ini, terutama di gerak rotasi ya, di gerak melingkar, gerak rotasi itu sebenarnya sudah dapat. Anda masih ingat kasus orang pakai katrol? Benda yang dihubungkan dengan katrol, nah, biasanya dipakai katrol itu mereka bilang katrolnya tetap. Katrol tetap itu supaya jangan hitung torsinya. Kalau katrolnya berputar, maka harus hitung torka atau torsi. Nah, biasanya karena mungkin Anda dianggap belum dapat materi tentang momen gaya, maka waktu orang meninjau satu benda yang dihubungkan dengan katrol, maka biasa dibilang katrolnya diam. Padahal dalam kenyataan tuh, kalau kita tarik benda gunakan katrol, tapi katrolnya diam, itu kita kesulitan. Justru katrol itu memudahkan, kalau katrolnya berputar, justru lebih mudah kalau kita gunakan untuk menarik sesuatu. Di SD atau SMP itu ada tentang alat-alat pesawat-pesawat sederhana, masih ingat? Masih, Pak. Ada pengungkit, ada katrol, ada macam-macam pesawat sederhana. Katrol itu kan pesawat sederhana yang memudahkan pekerjaan. Ya. Oke, kita lanjut. Yang berikut momen gaya total. Kalau tadi momen gaya, nah bagaimana kalau dalam satu benda itu ada banyak momen gaya? Contoh ini di velg motor. Ya, ada F1, ada ini F2, F1, F2, Fi dan seterusnya ya. Ini F1 ke sini, F1-nya ke sini. Terus jarak F1 dari sumbu tegak lurus F1 ke sini ada R1. Terus sudutnya ini theta 1. Kemudian ini F2, R2, sumbunya theta 2. Ini Fi, ada Ri, ada theta I. Jadi ada banyak gaya bekerja pada satu benda. Terus akan muncul torsi juga bermacam-macam. Jadi kalau ada 3 gaya, maka ada 3 torka. Kalau ada 10 gaya, ada 10 torka di dalam satu benda. Maka itu kita jumlahkan masing-masing. Jadi torka, tau 1, R1 cross F1, tau 2, R2 cross F2, dan seterusnya. Ini dalam bentuk skalar, R1, F1 sin theta 1, R2, F2 sin theta 2, dan seterusnya. Setelah hitung masing-masing, ini baru dijumlahkan, ditotal saja. Jadi kalau ketemu yang banyak, hitung satu-satu dulu, baru nanti dijumlahkan, ditotalkan. Untuk momen gaya. Oke ya, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi di momen, di benda tegar ini kita sudah belajar tentang momen inersia dan momen gaya. Itu berkait dengan kinematika dan dinamika benda tegar. Sudah masuk semua. Nanti di pertemuan terakhir kita akan lihat bagaimana energi kinetiknya atau momentum sudutnya, ada macam-macam lagi yang kita bisa bahas di sana. Ya, pas kita, waktu kita pas ya, 15
1640. Saya tambah 5 menit ya untuk selesaikan ini ya. Bisa? Pak. Bisa, Pak. Supaya nanti jangan tersisa. Ini cepat saja. Oke, kita lihat hukum 2 Newton untuk rotasi benda tegar. Serupa dengan hukum 2 Newton, gerak translasi, Anda masih ingat F sama dengan M kali A. Maka untuk gerak rotasi, hukum 2 Newton dapat diungkap dalam bentuk yang sangat serupa, ya, yaitu ini. Tau sama dengan I kali alfa. Anda ingat ya, ini F sama dengan M kali A. Nah, kalau di hukum 2 Newton, ini kan gaya. Jadi yang dimaksud dengan serupa itu ini. Ini gaya, ini adalah momen gaya. Oke? Ini adalah percepatan translasi. Yang ini adalah percepatan sudut untuk gerak rotasi. A ini percepatan translasi. Alfa adalah percepatan sudut untuk gerak rotasi. M ini adalah inersia yang saya sudah bilang tadi. Inersia kelembaman. I ini adalah momen inersia. Jadi serupa, tapi tak sama. Kita bicara gaya, ini momen gaya. Kita bicara inersia massa, ini momen inersia. Kita bicara percepatan, ini juga percepatan sudut. Jadi, untuk memudahkan waktu Anda ingat, kalau gerak lurus berarti Fm kali A. Berarti gaya, inersianya, percepatannya. Kalau gerak rotasi berarti momen gaya, momen inersia, percepatan sudut. Oke, bisa ya? Iya, Jadi, Pak. ini tidak susah. Tinggal Anda ingat itu saja. Oke ya, itu saja materi yang terakhir ini. Nanti kita akan lanjut di hari Kamis ya. Ada pertanyaan, silakan bertanya tentang momen atau benda tegar, momen inersia, momen gaya. Saya, Pak. Silakan. Pak, di momen inersia. Tadi kan ada contoh soal yang mengatakan jika sudut seperti sumbu, tadi sumbu Y kan sin, terus sumbu cos kan X, Pak. Lalu bagaimana cara kita menentukan jika suatu gaya diberikan dari cos akan menjadi sin dan sin akan menjadi cos, Pak? Halo? Halo? Ya, Pak. Oke, sabar ya. Saya cas. Halo, halo, halo. Ya, Pak. Halo, bisa dengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaannya saya cukup tangkap sedikit maksudnya. Bagaimana untuk, mana tadi yang bertanya ya? Saya, Pak Sriati, Pak. Tentang sudut ya, bagaimana untuk menentukan sudut, apakah itu cos atau sin, kira-kira begitu? Iya, Pak.
Ya. Jadi sebenarnya ini materi dasar waktu Anda dapat vektor harusnya. Jadi untuk terkait sudut, untuk kita menentukan sudut di sumbu X, Y, dan Z itu mudah saja. Mana yang cos, cari sudut yang berimpit dengan sisi yang kita maksudkan. Kalau sudut itu berimpit dengan sisi X, maka ketika kita ke X berarti itu cos. Kalau sudut itu ada di Y, dia berimpit dengan Y, maka di Y itu akan cos, bukan di X. Bisa tangkap? Iya, bisa, Pak. Jadi, sebentar. Saya punya sumbu begini. Sudutnya di sini. Berarti ini harus cos. Di sini cos. Kalau saya tinjau ini harus cos ke arah Y. Ininya sin. Kenapa cos? Dia berimpit di sini. Begitu juga kalau saya tinjau ke sini, kalau ininya sudutnya di sini, maka ininya adalah cos. Ininya yang sin, yang seberangnya. Jadi bagaimanapun, mau diputar bagaimanapun, intinya dia berimpit, berarti itu cos. Yang di sebelahnya itu sin. Begini, kalau ini pun misalnya ke sini, nah, ke sini, misalnya ini berarti ini cos di sini. Nanti saya tarik ke sini, kalau dia ada di sini berarti yang di sini ini cos. Bisa paham? Bisa, Pak. Jadi kuncinya di situ saja, Anda ingat itu. Di mana sudut itu berimpit, di situ cosnya. Di seberangnya itu sin. Oke, ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, tugas yang minggu lalu itu sampai nomor 4 saja ya, kalau gitu. Saya kemarin lupa untuk, karena terpotong yang nomor 5. Jadi Anda kerjaan nomor 1 sampai 4 saja. Kumpul, saya kasih waktu sampai besok siang jam 12. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, di email ya. Iya, Pak. Oke, itu saja. Selamat sore. Terima kasih untuk waktu Anda. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Terima kasih. Wanda di Balakasi ada sih.